Selamat siang, Ibu Seli. Selamat siang Bu Dewi, apa Ibu Seli, kabarnya? kabar saya baik, Ibu Seli. Maaf sudah mengganggu waktunya. Saya datang ke ruang guru. Tidak apa-apa, saya Ya, senang sekali melihat dan berjumpa dengan Bu Dewi. Mari silakan duduk Bu Dewi. ya. Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, Ibu. Ini sesuai janji saya kemarin. Saya kan mau datang menemui Ibu ya. Oh ya, Di ya, sini saya akan menceritakan ada satu ya masalah yang memang sudah beberapa hari ini saya selalu temui di kelas, yaitu masalah anak-anak ini sebagian saya kasih tugas PR tapi tidak mengerjakannya, Bu. Padahal saya sudah kasih ingat lewat orang tua, lewat grup WA, terus sudah mengingatkan juga di anak-anak untuk ditulis pekerjaan rumahnya, tetapi saya lihat lagi eh, di esok harinya ini pekerjaan yang saya tugaskan itu mereka tidak kerjakan, Bu. Memang sebagian mengerjakan, yang sebagiannya ini tidak mengerjakan, Bu. Itu masalah yang saya hadapi di kelas, Bu. oh ya. Jadi masalah di kelas ya Bu Dewi. Aduh, gimana kita kalau bercakap di sini apa menurut Bu Dewi gimana? Bisa Ya, nyambung? bagaimana kita kalau di Lopo baca saja, Bu? Iya Kita Bu. ya, kita cari tempat yang nyaman, yang tenang untuk percakapan kita ya. Karena di sini kan Ya, banyak yang apa guru lain. Oke, iya, Bu, iya, mari kita ke iya. Lopo Kita baca. ke iya, iya. Di sini teduh, Bu, dan Iya, tenang sejuk. suasananya. Jadi saya juga merasa nyaman untuk mengungkapkan permasalahan saya kepada Ibu. Iya, Iya. saya juga nyaman mendengarnya. Iya, Ibu, itu sudah Ibu. Jadi Ibu, yang tadi saya sampaikan itu masalahnya adalah, memang beberapa hari ini saya kasih tugas anak-anak mengerjakan PR itu tidak mengerjakan, sebagian anak. Nah, ini menjadi permasalahan buat saya. Jadi saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu yang sudah senior, dalam menghadapi permasalahan di kelas ini, Bu. Oh iya, Ibu. Aduh, ini masalah yang menarik sekali ya, Ibu. Soalnya ini masalah mengenai dengan pengelolaan manajemen kita sebagai seorang guru, di mana kita menginginkan supaya anak-anak kita, murid-murid kita, peserta didik kita bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ya, jadi kira-kira menurut Bu Dewi, tujuan daripada Bu Dewi bisa menyampaikan hal ini kepada saya itu apa, Bu? Iya, setelah bertemu dengan Ibu, mungkin saya mencurahkan permasalahan ini. Nanti saya inginkan anak-anak itu bisa mempunyai kesadaran diri, melaksanakan tugas pekerjaan rumah yang saya berikan, Bu. Itu tujuan saya nih, Bu. Oke, Bu. Aduh, kayaknya kita harus tarik nafas sebentar ya, Bu. Iya, Bu. Oh, Kita tarik nafas dulu. Ya, kita tenangkan pikiran kita sebentar. Oke. Udaranya sejuk sekali. iya, pas di tempat ini, Bu. Iya. Lopo baca. Oke, Bu Dewi, terima kasih sudah mencurahkan ya permasalahan kepada saya sebagai seorang senior. Jadi memang di sini ini adalah masalah yang tidak saja dihadapi oleh Ibu Dewi, tetapi ini masalah yang memang sering dihadapi oleh para guru-guru dimanapun berada. Itu biasanya terjadi. Namun yang pasti kita memiliki niat yang baik, tujuan yang baik untuk anak-anak kita. Jadi kalau menurut Ibu Dewi, apa yang Ibu Dewi kesempatan apa yang Ibu Dewi miliki sekarang?
Iya, saya Kesempatan sebagai seorang guru yang iya. Ibu Dewi miliki sekarang itu apa? Ya, di sini saya ingin memberikan kesadaran diri kepada murid saya yang memang tanggung jawab tugas yang saya berikan untuk mengerjakan pekerjaan rumah itu menjadi tanggung jawab murid. Di sini saya inginkan murid-murid ini berkesadaran diri, mempunyai kesadaran diri dan tanggung jawab untuk melaksanakan apapun tugas yang diberikan oleh gurunya. Iya, Di sini saya berkesempatan ingin eh, anak itu mempunyai jiwa tanggung jawab dan iya, berkesadaran diri. iya, ya, benar Ibu. Yang sudah Ibu buat dari skala 1 sampai dengan 10, Ibu sudah di skala yang mana ya, Bu? Dalam pencapaian tujuan Ibu? Iya, karena saya melihat saya belum berhasil, Iya. sebagian anak memang banyak yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah, berarti mungkin skalanya 5 saja, Ibu. Oh, baru 5 ya. Iya, Berarti memang masih ada 5 lagi 5 lagi. yang harus ditempuh untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Iya, Kira-kira Bu. demikian ya, Ibu. Memang ini tanggung jawab yang berat sekali, tanggung jawab yang berat sekali. Tetapi kira-kira Bu Dewi gimana? Kira-kira ada kekuatan yang Ibu Dewi miliki untuk bisa mencapai tujuan yang ingin Bu Dewi capai? Ya, kekuatan pada saya ini Ibu, saya sebenarnya bisa berkomunikasi dengan orang tua secara langsung, bisa menyampaikan informasi terkait pekerjaan rumah, tetapi mungkin karena kemarin ini ada sebagian orang tua yang merespon baik, ada juga orang tua yang cuek, Bu. Di sini saya sudah sampaikan kepada orang tua ada PR untuk yang harus dikerjakan dan dikumpulkan besok Iya, saya infokan di grup WA. Tetapi mungkin ada juga yang orang tua yang ya membaca pesan dari saya, tetapi mungkin tidak menegur atau tidak kasih ingat kepada anaknya di rumah, iya, sehingga anak ini lupa mengerjakan PR. Jadi saya tanya juga ke anak-anak, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Jawabannya itu pasti lupa Ibu, lupa. Nah, di sini kan harusnya ada peran orang tua ya yang iya, mengingatkan. Nah, iya, di sini saya sering Bu, saya sampaikan ke orang tua melalui grup WA untuk menyampaikan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan murid-murid. Tetapi mungkin respon sebagian orang tua juga ada yang merespon cepat, mengingatkan anak-anak, membimbing iya, anak-anak belajar di rumah, mengecek kembali tugas yang disampaikan oleh gurunya. Mungkin ada juga yang orang tua yang tidak sempat untuk mengecek atau orang tua yang sibuk minta maaf ya, sibuk jadi tidak sempat untuk menanyakan pekerjaan rumah itu, Bu. oh iya. Berarti ini yang dibutuhkan itu adalah kolaborasi ya, Bu. Iya, Kolaborasi dari ini ya, guru, murid maupun orang tua. Jadi memang kita kalau hanya dua batu tungku saja untuk memasak laksana makanan ya Ibu. iya, Lahan pendidikan ini juga laksana makanan. Jadi kalau kita masaknya hanya pakai dua batu tungku tidak bisa. Wajannya tumpah. iya, iya, itu Dia sudah tidak, Ibu. jadi memang harus ada orang tua. Jadi memang apa yang sudah dibuat oleh Ibu Dewi itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Tetapi mungkin ada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin Ibu Dewi bisa ambil dari kekuatan yang ada itu untuk bisa mencapai tujuan. Mungkin Iya, ada kemungkinan. selain saya menginformasikan tugas pekerjaan rumah lewat grup WA, saya juga sering menuliskan lewat buku penghubung dari saya untuk orang tua. Jadi buku itu khusus satu anak satu orang, satu anak satu buku. Saya Iya, catat permasalahan-permasalahan yang
saya temui, termasuk misalkan ada pekerjaan rumah, saya Mhm. selalu mencatatnya itu di buku penghubung itu. Karena Iya buku iya. penghubung itu bukan hanya untuk siswa yang bermasalah, tetapi Iya. pesan yang ingin saya sampaikan ke orang tua, jika orang Iya. tua mungkin minta maaf belum ada Iya. pulsa data atau belum Iya. sempat membaca WA, sehingga anak itu ada komunikasi antara Iya. pesan dari saya menyampaikan lewat buku komunikasi dan orang tua menerima buku komunikasi dari Iya. saya. Iya. Sehingga buku itu bisa menyampaikan dari catatan-catatan yang saya buat ini kalau orang tua bisa ada kesempatan untuk membaca, pasti di sana ada pesan dari saya untuk orang tua membimbing anaknya. Bukan hanya pas ada pekerjaan rumah, Bu. Mungkin Oke. ini yang bisa menjadi kekuatan sebenarnya, tetapi Iya karena iya. responnya belum, sebagian belum merespon, jadi anak-anak alasannya itu lupa. Iya. Nah, mungkin ini belum ada, sebagian orang tua belum ada yang memang, meluangkan waktunya untuk mengecek buku penghubung itu, ataupun berkomunikasi menanyakan kembali kepada saya, itu tidak Iya. ada, Bu. Iya, itulah Bu, yang memang sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi kepada Ibu, eee, ternyata Ibu sedetil itu membuat, eee membuat itu jembatan penghubung ya. Iya, Jadi selain komunikasi lewat WhatsApp, grup ya, kemudian mengingatkan kembali murid, tetapi juga ada buku jembatan. Kalau mau dibilang itu jembatan emas, buku jembatan emas untuk antara guru dengan orang tua, supaya bisa berkomunikasi lebih intensif di situ. Jadi, semua hal-hal yang mungkin tidak dapat dibaca oleh orang tua atau tidak terekam oleh orang tua, di buku itu bisa terekam iya, semuanya. Tapi, di sini Bu, boleh saya tahu, eee pekerjaan, mungkin pekerjaan orang tua mungkin sebagian besar mereka itu adalah nelayan. Kita tahu letak geografi sekolah kita ini ada dekat dengan pantai, jadi mungkin karena kesibukan orang tua sehingga, eee, orang tua tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk bisa melihat tugas-tugas yang diberikan oleh guru terhadap anak. Namun, saya sungguh luar biasa sebagai seorang kakak ya, sebagai kakak senior, eee, saya perlu melihat itu dan saya juga perlu mempraktikkan itu dalam kehidupan saya, untuk sebagai menjadi guru. Memang itulah perjuangan yang telah Ibu buat, tetapi masih juga ya, masih juga masih juga, anak-anak kita yang memang unik ya Ibu, unik, kemudian orang tuanya juga memang unik, ini orang tuanya juga unik sehingga masih juga membawa keunikan kepada tugas kita. iya, Kenapa saya katakan unik? Karena seharusnya dari yang disampaikan oleh Ibu, itu berarti, sebenarnya anak itu bisa mengerjakan tugas, karena komunikasinya itu begitu intensif, tetapi masih juga yang tidak mengerjakan tugas. Jadi di sini saya melihat mungkin masih ada hambatan, hambatan atau, gangguan yang menghalangi, Ibu dalam meraih tujuan. Mungkin ada sedikit hambatan atau gangguan yang mungkin Ibu bisa sampaikan? iya, hambatan itu pasti selalu ada. Jadi di sini selain saya, berkomunikasi lewat grup WA, selain berkomunikasi juga lewat, buku komunikasi, kadang, untuk menemui orang tua saja yang memang notabene orang tua ini, pekerjaannya nelayan, kita susah untuk menemui, Bu, untuk Iya. menemui. Saya berniat untuk menemui misalkan, Bu, tapi kan kadang
saya dengan keterbatasan waktu saya, pagi mengajar, siang saya istirahat sebentar di rumah, sore saya ke rumah orang tua. Kadang orang tua ada di rumah, kadang tidak, Bu. Yang tidak ada di rumah ini yang memang saya sulit untuk menemui. Dari grup WA susah dihubungi, dari buku komunikasi juga tidak Mhm. merespon, Iya, tidak dari merespon. kunjungan juga mungkin karena kesibukan orang tua dengan pekerjaannya di Mhm. sebagai nelayan atau bertani, kita Iya, mungkin sedang ada di sawah kan, iya, ataupun dengan kesibukan yang lain-lain yang mungkin saya juga sebagai guru tidak tahu sampai di iya, sana. iya, iya. Jadi saya temui ke rumah juga tidak ada, Bu. Nah ini padahal saya sudah apa ya, eee istilahnya Mhm. berusaha untuk berkomunikasi, tetapi Mhm. memang, eee, yang saya hadapi ini hambatannya juga lumayan banyak, dengan keterbatasan waktu saya ini, jadi Iya, saya juga memang inilah yang realita yang kita hadapi, iya, begitu, Bu. iya, iya, memang. Ini memang menjadi guru bukan gampang. Betul, Bu. Menjadi guru bukan gampang. Jadi memang, eee, namanya juga guru itu juga manusia ya, selain dia itu, abdi negara, dia juga abdi masyarakat. Kita tentu harus berkecimpung juga di masyarakat tempat kita tinggal. Kemudian kita juga tidak lupa untuk menyiapkan waktu kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Sehingga memang karena waktu, sehingga, yang terjadi adalah, masih ada hambatan. Tetapi apapun masalah, apapun yang menjadi hambatan, saya yakin ada solusi atas persoalan itu. Jadi mungkin uh, Ibu Dewi bisa dengan begitu sibuknya waktu bisa menyisipkan penambahan jam belajar untuk peserta didik ini, muridnya Ibu. Uh, Misalnya seperti sudah jam pulang sekolah, mintakan waktu sebentar untuk mereka bisa menyelesaikan tagihan tugasnya di rumah. Siapa tahu itu bisa membantu. Kemudian karena orang tua mereka itu karena sibuk sehingga nanti sebagai pemberitahuan juga Bu Dewi bisa mungkin menuliskan di buku kontrol itu ya Bu, buku kontrol itu ya. Buku penghubung. Buku penghubung sampaikan kepada orang tua sebelum melakukan penambahan jam belajar untuk peserta didik yang dimaksud atau murid yang dimaksud, sehingga orang tua juga bisa kalau misalnya anaknya belum pulang, sudah tahu karena masalah yang ada sehingga terpaksa gurunya menambahkan jam untuk menyelesaikan tugas guna kalau misalnya sudah pulang sekolah, dia cukup fokus bisa bermain, tetapi tagihan-tagihannya tuh sudah dilaksanakan. Ya. Jadi mungkin ada rencana ibu itu dari saya ya. Kalau dari rencana ibu dalam mencapai tujuan ini apa yang akan ibu buat atas masalah yang ada? Iya. Rencana saya ini Ibu, melihat dari hambatan yang tadi yang saya sudah tempuh, 3 Ya, itu, berkomunikasi di WA, habis itu menyampaikan, lewat buku komunikasi dan mengunjungi orang tua, tetapi ya, memang orang tuanya sibuk dan tidak ada di rumah, berarti rencana ke depannya ini saya akan tetap akan tetap berkomunikasi, kalaupun susah lewat WA, susah untuk berkomunikasi dari buku penghubung itu, mungkin saya akan datang terus istilahnya saya akan hari ini tidak datang, besok saya akan temui lagi. Kan mungkin tidak akan setiap hari orang tua tidak ada di rumah. Pasti iya, saya iya, akan menanyakan dulu terlebih dahulu kepada iya, tetangganya
Hari Iya ini iya. saya tanyakan kepada tetangganya apakah orang tua si A ini besok ada atau bagaimana, karena tetangga Mhm, pasti lebih tahu juga ya. mhm, Mungkin itu iya. rencananya saya akan bertanya kepada tetangga atau kepada anaknya sendiri, bapak mama tuh ada di rumah tuh waktunya kapan begitu. Jadi sehingga saya datang ke rumah orang tua itu untuk mengkomunikasikan beliau orang tua itu ada di rumah. Jadi ini Iya. saya akan terus berkunjung ke rumah, bukan hanya hari ini saja, tetapi ke depannya lewat bertanya dulu kepada tetangga terdekatnya. Oh iya, luar biasa Ibu. Mungkin ada prioritas yang nanti Ibu mau buat? Apa ada Prioritas prioritas? prioritas yang saya inginkan itu untuk mencapai tujuan itu kan anak-anak murid-murid di kelas ini, kenapa saya berikan pekerjaan rumah. Satu saya ingin melihat kan memang di kelas ini saya sudah memberikan tes secara lisan, lewat kuis, secara tulisan juga. Saya ingin apa namanya ingin mengetahui lebih pengetahuan yaitu lewat pekerjaan rumah di mana di sana ada kolaborasi juga dengan orang tua. Seperti kan saya saya contohkan ya, Iya. apa manfaat saya tugaskan, apa Iya manfaat iya. air untuk kebutuhan keluarga di Iya. rumah. Iya. Setidaknya anak-anak akan membangun komunikasi dengan orang tua. Mereka akan bertanya, "Mama di rumah itu air digunakan untuk apa ya?" Dia pasti lihat ke dapur, pasti lihat Iya bapaknya, benar. ya menggunakan air itu untuk apa, pasti lihat kakaknya menggunakan air itu untuk apa. Nah, Iya. adanya pekerjaan rumah ini supaya anak-anak itu tidak hanya belajar di sekolah, tetapi belajar juga di rumah. Sehingga pembelajaran yang saya sampaikan itu tersampaikan maksudnya bisa diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari dengan tugas yang saya berikan itu. Maksud saya tuh itu. Tetapi mungkin apa ya? Ini menjadi eh, istilahnya saya harus semangat. Saya harus lebih semangat lagi, semangat lagi. Memang ini Benar, Bu Dewi. hambatan, halangan dalam pekerjaan saya sebagai seorang Iya. guru di sana memang saya tidak boleh mengeluh. Saya Iya. tidak mengeluh, tetapi saya menceritakan Iya. keadaan supaya saya dapat pemecahan masalah dari Iya. oke, Motivasi baru, pencerahan. betul, dari rekan sejawat. Oke, gimana Bu Dewi? Minum dulu. Ada Saya bawa minum ini dari tadi, bisa rasanya memang diminum. bisa bisa. Oke Ibu, saya juga Gimana? minum dulu, karena kita harus merasa nyaman, aman di dekat kita punya rekan, Iya. supaya semua saya ungkapkan ini menjadi permasalahan yang saya ungkapkan ini, eee, ada titik temunya. Saya minum Iya. Ibu, Iya, nih, disilakan Bu Dewi. sudah Aduh. sedikit agak lega, enak. Aduh. Saya juga, aduh senang sekali Bu Dewi. Bu Dewi bisa bercerita. Ini saya merasa bangga. Kenapa? Karena Bu Dewi memilih saya untuk teman cerita. Ini luar biasa. Tapi Bu Dewi gimana? Tadi strategi ya sudah dibangun oleh Bu Dewi. Lalu kira-kira bagaimana dari strategi yang ada untuk melihat perubahan ataupun perkembangan eh, jangka waktu untuk Bu Dewi buat Ya, supaya bisa sebagai plan ya atau rencana yang akan Bu Dewi buat jangka waktunya itu berapa lama supaya bisa melihat perubahan yang ada. ya, karena ini kan Ibu tugas pekerjaan rumah itu yang saya berikan ini kan saya setiap hari saya berikan. Jadi ini memang Ya. harus dalam 1 minggu ini saya harus cepat menyelesaikan permasalahan ini. Tidak tunggu lama lagi. Mungkin besok juga dalam rentang besok dan saya rencananya 1 minggu ini saya akan Satu minggu ya. laksanakan kunjungan lagi, komunikasi lagi dengan orang tua lebih cepat lebih baik supaya permasalahan yang satu selesai. Mungkin ada permasalahan yang lain saya temui di kelas juga saya bisa menyelesaikannya dengan cepat dan dengan baik. Iya, luar biasa. Jadi istilahnya ini urgen ya Bu.
Iya, urgent ya Bu Dewi, jadi harus memang harus. benar kalau mau makan waktu yang lama berarti masalahnya nanti menambah. Betul. Jadi harus diselesaikan dalam waktu yang cepat supaya bisa dilihat perubahan-perubahan yang ada ya. Oke, kira-kira menurut Bu Dewi ukuran keberhasilan yang nantinya Bu Dewi capai itu apa dari rencana yang ada? Iya, Menurut Bu Dewi, sesuai rencana ukuran keberhasilannya itu? strategi yang saya buat itu kan tadi sudah ada 3 ya, Bu. Iya, iya. Kalau strategi ini berhasil, ukuran yang akan dicapai ini, pasti siswa ini mampu dengan kesadaran diri, ya, Mhm. dengan kesadaran diri, dengan penuh tanggung jawab, mereka Iya, akan mengerjakan pekerjaan rumah. iya, Misal, saya sudah komunikasikan dengan orang iya, tua akan mendukung. Iya, akan benar. mengingatkan anaknya di rumah. Misal, "Coba Ibu Mama lihat tugas dari Ibu guru apa?" Nah, Iya, ada komunikasi yang baik dengan orang tua. Nah, di sana murid, "Oh, saya dapat perhatian nih dari mama dan bapak." Sehingga murid juga dengan sendirinya karena ada perhatian dari orang tua menanyakan mhm, tugas yang disampaikan oleh gurunya di sekolah itu, mereka langsung pasti akan merespon juga, "Oh, ya orang tua saya perhatian." Karena saya lihat anak-anak atau murid saya yang mengerjakan pekerjaan rumah itu memang orang tuanya yang selalu perhatian, Bu. Yang selalu perhatian, selalu menanyakan. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang saya menjalin hubungan komunikasi, beliau sebagai orang tua merespon. Nah, anak yang mengerjakan PR ini kemarinnya pasti sudah diingatkan orang tuanya iya, ataupun kalaupun tidak diingatkan secara tidak langsung karena sudah terbiasa orang tua mengecek pekerjaan rumah, iya, anak-anak langsung langsung. berkesadaran diri untuk mengerjakan. Jadi kan ibu, anak-anak di rumah ini waktunya lama. Saya Iya, dengan benar. gurunya ini waktu hanya Sedikit beberapa sekali. jam, 6 sampai 5 jam ya Iya, di sekolah ini. Jadi lamanya di rumah. Saya ingin membangun komunikasi antara murid dengan orang tua, dengan anak dengan orang tuanya ini untuk setidaknya anak menjadi diberikan perhatian tuh anak menjadi senang toh iya, pertama. Ya, benar. anak menjadi senang, terus kedua orang tua juga mengetahui sampai di mana pembelajaran yang anak sudah capai. Karena di Iya, buku komunikasi saya sampaikan mhm, pencapaian apapun yang ada di kelas, pencapaian yang sudah dicapai anak itu saya dicapai ya. komunikasikan di buku komunikasi itu. Kalau beliau melihat, orang tua melihat buku Iya, itu, berarti mereka akan tahu pencapaian yang telah anak lakukan di iya, kelas. Nah, benar. di sini saya lihat sebagian anak yang orang tuanya memperhatikan pekerjaan rumahnya, membimbing anaknya belajar di rumah, anak-anak itu setiap hari saya kasih tugas, mereka mengerjakan tugas itu. Dan Iya, yang tidak mengerjakan ini yang sulit saya komunikasi dengan orang tua itu, Bu. luar biasa. Strategi, kemudian jangka waktunya, kemudian ukuran keberhasilan dari rencana yang telah Ibu Dewi buat, itu luar biasa, Bu. Itu sudah mantap. Jadi kita berharap ke depan semuanya itu bisa terrealisasi sesuai dengan rencana yang ada. Itu plan yang sangat luar biasa. Saya yakin kalau dengan adanya yang telah disebutkan oleh Ibu itu dalam rencana itu, dalam rencana plan, rencana atau planning yang ada, saya yakin itu akan membawa perubahan kepada anak-anak yang tadinya itu tidak mengerjakan tugas, pasti itu mengerjakan tugas dan nanti kita lihat itu kayaknya perubahannya cepat. Lalu eh, tidak menutup kemungkinan ya Ibu, Bu Dewi, tidak menutup kemungkinan kalau dari rencana itu ada hambatan atau ada gangguan yang bisa mengganggu atau menghambat jalannya rencana Ibu. Kira-kira bagaimana Bu Dewi bisa mengatasi hal tersebut? Iya, hambatan ini memang harus saya tekan, harus saya minimalisir, Iya, iya, supaya tidak menghalangi rencana saya, tujuan saya. Di sini
Hambatan yang pertama memang harus menjalin komunikasi dengan orang tua, harus punya istilah kesadaran penuh orang Iya, tua juga menjalin komunikasi dengan saya. Saya tidak bisa iya, berdiri sendiri tanpa ada dukungan orang tua. Saya untuk mencapai sebuah tujuan, saya harus didukung juga oleh orang tua. iya. Karena orang tua adalah guru di rumah. Saya orang tua, saya guru, orang tua Iya, di orang sekolah. tua juga, Jadi iya. sesama orang tua, saya sebagai orang tua di sekolah Iya, dan orang tua di rumah itu memang harus menjalin komunikasi. Pasti itu hambatannya, untuk saya ini sulit untuk menemui itu. Tapi tadi saya sudah ungkapkan ke Ibu, kalaupun itu sulit untuk saya temui, saya akan melakukan rencana selanjutnya, yaitu bertanya dengan tetangga yang memang kapan sih waktunya orang tua si A ini ada di rumah. ada di rumah. Sehingga hambatan itu saya bisa Iya, selesaikan, begitu. selesaikan, ya. Luar biasa. Aduh, luar biasa sekali rencana Bu Dewi ya. Ini adalah guru dan benar-benar seorang guru. Luar biasa. Eh, Bu Dewi, kira-kira dari strategi yang telah Bu Dewi sampaikan tadi ya, kemudian bagaimana cara mengantisipasi hambatan ataupun gangguan yang bisa menghambat jalannya rencana Ibu. Kira-kira apa komitmen Ibu Ya, atas rencana yang Ibu buat? iya. Komitmen saya adalah saya ingin orang tua juga bertanggung jawab. Saya sebagai guru bertanggung jawab untuk selalu memberikan yang terbaik buat murid. Orang tua juga harus berkomitmen dengan baik dengan saya sebagai guru bahwa ini adalah tugas kita. Saya sebagai guru dan orang tua juga, ya, dimana kita sebagai orang tua harus berkesadaran penuh. Ini anak adalah titipan, titipan yang harus kita jaga, yang harus kita Iya, bimbing, tidak bisa dilepas. Itu iya, komitmen saya sebagai guru. Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas iya, pendidikan mereka di kelas ini, di sekolah iya, ini. Orang tua juga berkomitmen, bertanggung jawab atas apa yang mereka bimbing, apa yang mereka didik di rumah, sehingga ada sinkron, ada jalinan komunikasi yang baik antara kami, antara saya dengan orang tua. Nah, itu iya, komitmen yang ingin saya bangun dengan orang tua. iya. Luar biasa Ibu, komitmen yang Ibu buat itu memang kalau kita berjalan sendiri sama murid memang tidak bisa. Tapi kalau kita berjalan dengan orang tua, tadi ya seperti saya sampaikan tadi itu 3 batu tungku, saya yakin apa yang menjadi tujuan kita yang mulia itu bisa berjalan seperti apa makanan yang dimasak gitu ya, pasti karena ada 3 batu tungku yang menopang wajan tadi sehingga anak-anak pasti bisa masalah yang dihadapi oleh anak, masalah yang dihadapi oleh ibu bisa terselesaikan, ada solusinya. Lalu kira-kira Ibu, menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Apakah ada orang-orang yang mungkin Ibu butuhkan untuk bisa membantu Ibu menjaga komitmen yang luar biasa itu? Iya, untuk apa ya, komitmen yang orang-orang yang terlibat di sini itu hanya 3, Bu. Saya sebagai guru, orang Iya, tua, dengan murid. Di mana kita harus mempunyai komitmen. Saya sebagai guru juga berkomitmen, orang tua berkomitmen juga untuk membimbing anaknya di rumah dan berkomunikasi yang baik dengan guru, dan sebagai murid juga punya komitmen tanggung jawab dan kesadaran diri. Nah, iya, sehingga apa yang kita inginkan, tujuan yang kita capai berhasil. iya. Wih, luar biasa Bu Dewi. Aduh, gimana Bu Dewi? Aduh, coba kita minum lagi nih, soalnya udara sepertinya sudah mulai siang ya, jadi Saya kalau minum terus juga nanti minta izin terus ke kamar mandi nih. oh iya iya, soalnya tidak apa, listriknya padam, jadi tidak bisa dibuatkan teh.
yang ada Iya, hanya air tidak apa-apa. Ini putih. saya dengan saya mengungkapkan ini kepada Ibu, menceritakan Iya, ini kepada Ibu, setidaknya saya sudah merasa nyaman, walaupun memang permasalahan belum selesai. Tapi iya, setidaknya saya sudah merasa nyaman berbagi cerita dengan Ibu. Itu yang saya rasakan. iya. Dan memang dari yang saya tangkap, eee, awal kita jumpa tadi ya, awal kita jumpa tadi, kemudian saya mulai mengidentifikasi masalah, kemudian saya melihat dari rencana Ibu, komitmen Ibu, minta maaf, strategi dan komitmen Ibu, luar biasa. Ada tanggung jawab yang begitu luar biasa yang memang ada di pundak Ibu. Jadi ini adalah tanggung jawab benar-benar menjadi seorang guru. Saya yakin kalau dengan kita berkomunikasi aktif ya dengan peserta didik kita lewat pemberian tugas tadi, peserta didik kita juga mungkin awalnya dia itu dari tidak tahu, kurang tahu, menjadi tahu dan lebih tahu lagi, lebih tahu lagi. Kemudian dengan kita juga Bu Dewi ya menjalin komunikasi aktif dengan orang tua menjadi lebih intensif dalam mengurus anak, kemudian dia lebih intensif di dalam mengontrol perkembangan anaknya. Sehingga tugas-tugas itu saya yakin dengan bantuan orang tua dan saya lihat ya komitmen Ibu yang begitu luar biasa, tidak segan-segan Bu Dewi menyisihkan waktu untuk nantinya mau berkunjung ke Iya, rumah orang tua. Bahkan kalau misalnya orang tua itu tidak ada di rumah ya, Ibu Dewi akan berkomunikasi aktif dengan tetangga untuk menanyakan keberadaan orang tua dan dari situ akan Bu Dewi lakukan visit home ya, home visit. Home visit, waduh luar biasa pengorbanan Bu Dewi dan saya yakin dengan strategi yang ada bisa terpecahkan masalah yang dihadapi oleh Bu Dewi. Saya yakin dengan orang tua melaksanakan, minta maaf, guru melaksanakan tanggung jawabnya, murid melaksanakan tanggung jawabnya, orang tua melaksanakan tanggung jawabnya, masalah pasti terselesaikan. Dan saya berharap supaya untuk tolak ukur, mencari tolak ukur tadi ya, yang seminggu iya, ya, iya, iya. seminggu kita nanti lihat minggu depan. Itu kayaknya akan mengalami perubahan. Kemudian tadi yang skalanya baru sampai 5, skala 5, saya yakin kalau dalam jangka waktu yang dekat kayaknya bisa akan menaik terus dan kalau bisa sampai 10 supaya tujuannya benar-benar tercapai Selesai. sempurna ya. Iya. Iya, Jadi apapun masalah ya, namanya guru kita selalu menghadapi murid yang karena mereka itu memang makhluk yang unik, makhluk yang mulia namun unik. Itulah anak-anak yang dititipkan kepada kita. Jadi kita tidak boleh putus asa, kita terus semangat, kemudian jangan lupa untuk terus berkolaborasi. Kalau misalnya ada teman guru yang ini bisa juga membantu Bu Dewi, menemani Bu Dewi ke apa? Ke misalnya home visit, nah bisa temani sama-sama. Kemudian misalnya tidak menutup kemungkinan kalau ada orang tua yang mungkin tidak bisa berbahasa Indonesia. Tidak bisa berbahasa Indonesia, mungkin Bu Dewi bisa mengajak teman yang bisa mengerti atau bisa memahami bahasa daerah, nah, sehingga sebagai translator. Jadi iya, komunikasinya lebih lancar. intensif lagi, ya. Nah, kemudian memang butuh sabar. Betul. Butuh sabar, dan saya lihat Bu Dewi memang orangnya tidak pernah gampang untuk mau menyerah, selalu Amin. sabar dan semangat untuk mau supaya tidak anak-anaknya ini bisa mendapatkan pendidikan yang memang haknya mereka. Nah, haknya mereka. Iya. Jadi Bu Dewi gimana?
perasaannya sekarang sebelum dan setelah ini? Ya, perasaan yang waktu saya punya masalah sendiri, saya pendam sendiri ini, saya mumet Bu, saya pusing. Nah, pusing kenapa? Karena yang permasalahan yang dihadapi ini setiap hari Bu. Iya, Ini lagi, ulang lagi, ulang lagi. Pasti sebagai manusia biasa saya ada keterbatasan, pasti saya punya pikiran banyak iya, ya, bukan hanya di rumah saja. Jadi memang iya, pusing. Tapi setelah saya menemui ibu dengan janji kita kemarin bahwa iya, saya akan menemui ibu, rasanya sudah berbagi masalah, bukan kebahagiaan saja yang harus berbagi, masalah saya juga juga. Saya juga berbagi, senang. ya sedikit banyaknya masalah ini saya berbagi, walaupun memang belum terselesaikan, setidaknya perasaan saya ini sudah plong Bu, sudah agak tenang. Setidaknya tuh harapan tujuan yang akan saya capai ini, rencana ke depannya ini sudah ada, hanya perasaan saya sudah sedikit lega, sudah sedikit tenang. Itu saja Iya, Bu. Jadi lebih lebih enak lagi rasanya. iya, Bu. Jadi benar-benar, Bu, itu strategi yang luar biasa. Saya sebagai guru senior mendukung Ibu. Misalnya kalau Ibu tidak tahu ya dalam waktu-waktu ke depannya, jangan sungkan. Saya juga tidak tahu. Saya juga akan menanya kepada Ibu. Kalau misalnya saya menghadapi masalah hal yang sama, kita saling sharing Iya, Ibu siap untuk Ibu saya. untuk saling melengkapi. Iya, Uh, iya, oke Ibu. Gimana Bu kira-kira dari hasil perjumpaan kita hari ini? Gimana? Uh, Iya, perjumpaan kali ini saya senang sekali bisa mengungkapkannya dengan Ibu. Kita lihat nanti mungkin 1 minggu Bu, perencanaan saya ini. Besok saya akan menemui lagi orang tua. Mudah-mudahan iya, dalam 1 minggu ini ada perubahan di kelas. iya. Itu saja Ibu. Mantap Ibu. Dukung, tetap semangat dan Oke, semangat. selalu sabar. Iya, pasti. Oke. Oke, Ibu Terima Seli. Terima kasih. kasih. Saya kembali lagi mengajar karena memang Ya. sudah waktunya mengajar. Tadi ada jam agama. Jadi saya Oke. bisa konsultasi dengan Ibu. Terima kasih untuk waktunya Ibu Seli. Oke, saya Salam semangat, Bu. oke, pamit dulu, Bu. Selamat siang Ibu Seli. Selamat siang, Bu Dewi. Kemarin saya ya senang bertemu Senang dengan sekali Ibu. bisa jumpa Bu Dewi. Kemarin saya dapat telepon dari ibu. Ibu janji kepada saya untuk bisa meluangkan waktu bertemu, berbincang-bincang di tempat yang memang nyaman. Ini kan Iya, kita di ruangan guru, Bu. iya, Bagaimana kalau kita cari tempat yang nyaman di perpustakaan? Kayaknya kan anak-anak lagi belajar, toh iya, iya, kosong. lebih nyaman kayaknya kosong. Iya, Ya, iya, mari kita ke iya. perpustakaan, Ibu. Oke, Bu. Ya, kita Senang duduk sekali. Iya, Kita duduk di sini Bu, di iya, kursi anak-anak membaca nih supaya iya, kita lebih rileks, iya. tenang. Iya. Oke, Ibu Seli, bagaimana Ibu Seli? Kemarin kan Ibu Seli sudah menghubungi saya, katanya ada yang mau disampaikan, unek-uneknya. Di sini saya sudah siap mendengarkan dengan sepenuh hati untuk mendengarkan apa permasalahan yang Ibu hadapi. Aduh, Bu, terima kasih sudah mau menjadi pendengar bagi saya karena memang benar-benar, Bu, hati ini dan pikiran ini lagi aduh tidak Mumet. begitu bagus. Sepertinya ada yang oksigen kurang berjalan bagus, Bu. Iya, saya tadi lihat dari pertama bertemu Ibu Seli, biasa Ibu Seli ceria loh. Iya, Sekarang dari kelopak mata saja Ibu Seli sudah menunjukkan beda. Entah itu capek, entah itu apa ya, saya tidak tahu juga. Makanya saya ingin mengetahuinya dari Ibu. iya, Bu. Saya yakin, Bu, kalau saya datang di Bu Dewi, saya akan mendapat atmosfer baru. Amin, mudah-mudahan ya Bu. Nah, jadi bagaimana Ibu? Coba ceritakan yang permasalahan yang Ibu hadapi. Ini loh Bu, aduh saya lagi bingung.
kenapa anak-anak saya ini Ibu, kok setiap harinya angka disiplin khususnya, terlambat, Iya, naik terus angka keterlambatan datang sekolah itu meningkat dari hari-harinya. Kok tidak mengalami penurunan walaupun sudah dikasih ganjaran, tapi tetap saja Bu, dia naik terus. iya. Memang ya, saya lihat pada akhir-akhir ini di sekolah kita juga anak-anak datang ini terlambat, kurang disiplin. Saya lihat akhir-akhir ini, Bu, mungkin ada sesuatu atau apa begitu ya, yang memang anak ini pasti ada alasan terlambat. Tapi ini bukan satu dua anak, Bu. Saya lihat beberapa Iya, anak loh. Ini yang memang saya juga kaget nih. Kok bisa ini? Ada apa nih? Nah itu. Makanya iya, di sini eh, Ibu Seli menemui saya ini tujuannya ya untuk menceritakan iya tentang Bu. disiplin anak ya, Iya, masalah mendisiplin disiplin anak. anak, Bu. Iya, Bagaimana iya. caranya, Bu, supaya, eee, anak ini bisa tertib waktu, Bu, datang ke sekolah? Coba Ibu Seli bisa ceritakan kejadian keterlambatan itu pas kapan atau bagaimana? Coba Ibu ceritakan dulu kepada Iya, saya. Bu. Kita kan apel jam 7.15, Bu. Lalu anak-anak ini, untuk hari Senin itu kan upacara. Iya, Upacaranya pukul 7. mhm, Sehari Sabtu itu kan kita sudah sampaikan, Bu, kalau nanti anak-anak ingat datangnya lebih awal, lebih tempo, karena kita apelnya kan, kita upacara kan pukul 7, sehingga datangnya lebih awal. Nanti, Bu, mereka datangnya ini 7.15, sehingga sementara kita mengikuti upacara, jalannya upacara, kita sementara mengikuti, betul. syahdunya upacara, heningnya upacara, anak-anak sementara menyanyi lagu Indonesia Raya, kita Betul. melihat mereka ada berbaris berjalan ke sana kemari di depan jalan, Bu. Iya, Duh, iya, Bu, ini saya pusing iya. lihat itu. Karena Itu memang sini kita sebagai guru juga, kita sudah memberikan contoh yang baik ya Bu ya. Ibu Seli sudah pasti memberikan contoh yang baik kepada Ibu. anak-anak. Tetapi di sini indikator anak untuk tidak datang terlambat itu apa ya Bu? Kalau tidak datang terlambat itu Ibu, Mhm. apabila mereka hadir di sekolah itu kalau Senin itu pukul 7 dan mengikuti jalannya upacara. Nah, itu mereka tidak terlambat. Lalu untuk hari-hari selanjutnya adalah 7.15. Mereka Iya, ikut apel pagi dan siang, ya. iya. Di sini Ibu Seli mengetahui tidak hambatan anak atau kenapa anak ini bisa datang terlambat? Apa yang Ibu Seli ketahui? Kenapa dengan alasan-alasan yang disampaikan anak itu, kenapa? Biasanya mereka bilang begini, Bu, "Maaf Bu, terlambat." Mhm. Kenapa? Masih antar kakak ke SMA. Lalu ditanya lagi, "Maaf Bu, bangun siang." Ditanya lagi, "Maaf Ibu, hujan." Saya Iya. pusing Bu, kok setiap hari orang-orangnya sama? Ternyata orangnya itu-itu lagi, Bu. Iya, Iya. orang-orangnya itu saja Berarti Ibu yang Seli membuat di sini kakak ya, terlambat. di sini Ibu Seli sudah menanyakan, ya, menanyakan alasan mereka terlambat, sudah menanyakan. Ya, ya, bisa datang terlambat tuh karena mengantarkan Kakak dulu ke SMA, begitu. Iya, Bisa iya, juga terlambat karena cuaca dan iya, lain-lain. Berarti di sini Ibu Seli sudah mengetahui alasan mereka terlambat. Iya, iya Bu, iya. sudah Bu. Iya, sudah mengetahui. Nah, di sini ukuran keberhasilan tadi kan anak-anak itu bisa datang tepat waktu ke sekolah itu bisa mengikuti apel pagi jam Iya, 7. Jam 7.15 sudah mulai apel pagi ya kita di iya, iya, sekolah. Itu keberhasilan tolak ukurnya. Di sini
menurut Ibu dari ukuran skala 1 sampai 10, Ibu ini melihat anak-anak yang sering kesiangan ini datang terlambat itu ukuran di mana, Bu? Skala 1 sampai 10. Kayaknya mereka skala 6, Bu. Iya, Skala 6. masih jauh ya. Masih Jadi jauh. iya, masih jauh untuk mencapai angka 10. Tetapi di sini saya lihat Ibu Sally memang sudah memberikan contoh yang baik dengan membudayakan budaya positif, datang Hmm, tepat waktu. Padahal iya, itu bisa diikuti anak sebenarnya. Mungkin iya. di sini apakah permasalahan selain tadi terlambat, bisa faktor cuaca, apakah ada masalah lain yang menghambat siswa untuk datang ke sekolah sehingga terlambat ini? Apa Rumah kesadaran rumah jauh? rumah Atau jauh. dari diri sendiri dengan kesadaran dirinya atau bagaimana? Iya, rumah jauh, Bu. Rumah Itu jauh. iya, rumah jauh. Kemudian, tapi yang saya lihat, Bu, kalaupun mereka rumah jauh, ada yang walaupun rumah jauh, tapi mereka tidak terlambat. Ya, berarti di sini setiap anak-anak mempunyai kesadaran diri masing-masing yang berbeda Iya, ya, Bu, punya iya. tanggung jawab yang berbeda. Nah, di sini bagaimana sih Ibu Celia anak-anak itu, supaya bertanggung jawab untuk tidak datang terlambat? Jadi harus bagaimana menurut Ibu Sally? Kayaknya mereka harus, eee, bangun tidur itu lebih awal, Bu. Iya, Mereka bangun tidur lebih awal, kemudian mereka mempersiapkan diri lebih awal, sehingga seperti masih mengantar kakaknya ke SMA, itu mereka punya jeda waktu, sehingga mereka tidak datang ke sekolah terlambat. Yang berikut lagi, yang hambatan di jalan, cuaca, atau ini, kita bisa komunikasikan kepada orang tua mungkin, supaya membelikan mereka mantel, sehingga mereka bisa dengan tidak basah datang ke sekolah. Mereka bisa terlindungi sehingga tidak ada masalah, tidak ada hambatan, tidak ada masalah ketika mereka datang ke sekolah. iya. Ya, Dengan itu. melihat anak-anak yang banyak terlambat datang ke sekolah, terus hambatan-hambatannya, apakah Ibu pernah melakukan komunikasi dengan orang tua tentang keterlambatan ini? Pernah, Bu. Karena memang masalahnya kalau mereka terlambat itu Ibu berdampak kepada mengikut pembelajaran. Biasanya mereka terlambat pada jam pertama. Ya. Sehingga ada tagihan tugas yang kadang mereka tidak kerjakan. Bahkan lebih bermasalah lagi ketika mereka merasa eh, orang-orang yang sama em, terlambat. Lalu guru yang sama juga mengatasi masalah keterlambatan mereka, mereka malu. Iya, Lalu karena malu inilah mereka tidak masuk kelas. Nah, ketika mereka tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah, tidak masuk kelas, maka banyak materi ataupun tugas yang terlambat, tidak dikerjakan. Tagihan-tagihan tugas tidak dikumpulkan. Sehingga kami berkomunikasi dengan orang tua melalui panggilan, surat panggilan, dan orang tua juga kooperatif, mereka datang ke sekolah, lalu kami menyampaikan masalah permasalahan yang terjadi, dan memang orang tua tua juga mengetahui, kemudian orang tua meresponnya dengan baik, mereka mau supaya anak mereka ini bisa mengenyam pendidikan, menyelesaikan pendidikannya di sekolah, sehingga mereka juga punya upaya, Bu, untuk anaknya datang ke sekolah. iya memang Ibu Sally yang tadi Ibu Sally ceritakan ya, jika anak terlambat ini pasti pembelajaran juga tertinggal. Iya, Ya, di sana sangat merugikan anak-anak sebenarnya. Kita iya, miris lihatnya juga ya, Bu. Saya iya, lihat dengan wajah Ibu Sally yang mengeluh begini saja saya sudah membacanya bahwa memang berat benar. menghadapi permasalahan ini. Saya tahu juga anak-anak di sini ada hambatan. Ibu Sally sudah mengkomunikasikan dengan baik kepada orang tua. Pasti Iya, di sini Ibu Sally memiliki kekuatan yang dimiliki ibu. Nah, kekuatan yang dimiliki ibu ini untuk menghadapi masalah ini apa ya, Bu?
Ya, kekuatan yang dimiliki oleh saya ialah saya bisa menjadi contoh, jadi panutan. Saya sudah datang tepat waktu, itu sama menunjukkan kepada mereka bahwa saya bisa digugu, ditiru dari kehadiran saya. Kemudian saya punya kekuatan lagi adalah semua teman-teman kami bekerja sama. Semua kita bekerja sama untuk mendisiplinkan anak, sehingga tidak ada anak-anak yang terlambat-terlambat, khususnya di dalam hal mengikuti pembelajaran. Kemudian kekuatan yang lain adalah dari orang tua, kami mendapat dukungan dari orang tua untuk bisa anak mereka itu tidak terlambat. Iya, iya. Sebenarnya ibu sebagai contoh dengan kawan guru, sebagai contoh mendisiplinkan anak, ibu datang tepat waktu. Sebenarnya itu kekuatan ibu yang memang harus dicontoh anak-anak, Bu. Iya, Tapi mungkin ada halangan, ada hambatan yang iya, ditemui anak-anak, bisa dalam perjalanannya, bisa mereka juga mungkin karena ada satu motor dengan iya, anak ya, dengan saudara harus berbagi saudara. antar dulu, itu juga menjadi hambatan. Di sini komunikasi dengan orang tua lancar kan, Bu? Iya, lancar. Untuk komunikasi lancar, mungkin ini hambatan. Nah, kalau hambatan yang sudah Ibu dapat temui, nah di sini hambatannya ada. Orang tua sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu. Aksi nyata apa yang akan Ibu lakukan supaya anak ini jangan mengulangi kesalahannya lagi? Apa Iya, strategi Ibu? iya, Bu. Jadi strategi saya, Ibu, adalah kita kalau upacara tepat 7, pukul 7. Kemudian eh, anak-anak ataupun peserta didik yang memang belum tepat waktu datang, namun nanti kan mereka datang ke sekolah. Kita buat barisan tersendiri. Mereka baris tersendiri. Nah, kelompoknya terlambat itu. Ini dimaksudkan supaya mungkin mereka memiliki perasaan yang perasaan malu begitu untuk teman yang lain. Kenapa teman yang lain ini tidak terlambat kok? Mereka ini terlambat. Jadi lihat kelompoknya mereka saja itu sepertinya sudah ini Iya, sudah jadi menjadi ada perubahan karena ada contoh yang mereka harus lihat. Kemudian strategi yang berikut adalah kami tetap komitmen dengan waktu yang ada. iya. Komitmen dengan waktu yang ada. Sebenarnya strategi yang Ibu sudah punya miliki ini sebagai harusnya bisa ya, bisa anak-anak tuh menjadi lebih semangat lagi, menjadi Ibu menjadi contoh lagi. Mungkin di sini ada strategi lain yang apakah seperti yang Ibu lakukan kemarin seperti restitusi itu, Iya, apakah Ibu iya, akan lakukan itu? iya. Kami akan melakukan ini restitusi segitiga. Oke, iya baik Ibu di sini dengan strategi yang Ibu buat, Iya, kapan pelaksanaannya? Apakah Ibu ada rencana jangka waktunya untuk supaya anak ini kan hal yang mendesak ya, iya, supaya anak itu tetap disiplin datang ke sekolah. Ada jangka waktu Ibu untuk iya, merencanakan, eee, rencana ini sampai iya. kapan begitu? Iya, jadi rencana jangka pendeknya itu Ibu adalah 1 minggu. Jangka menengahnya itu adalah 1 bulan dan jangka panjangnya itu adalah 3 bulan. 3 Nah, bulan, jadi iya. iya, Mudah-mudahan dengan jangka waktu ini, dengan strategi yang Ibu buat tadi, iya, merestitusi anak iya, juga ya, supaya anak juga tidak merasa dia, disalahkan. Bahwa iya, ada faktor-faktor Bu, ada iya, faktor-faktor yang memang mereka mungkin hadapi dalam perjalanan, kita tidak iya, tahu. iya. Dengan cara Ibu merestitusi Restitusi. itu adalah strategi yang Iya, baik, yang memang
harus Ibu terapkan nanti. Iya. Luar biasa Ibu punya strategi ini, mudah-mudahan dengan adanya restitusi yang Ibu akan lakukan nanti pada anak-anak, jadi anak-anak ada mempunyai kesadaran diri. Iya. Ya, pasti di sana Ibu akan menanyakan keyakinan-keyakinan yang sudah Ibu Iya. sampaikan di kelas juga kan. Iya, Di iya. sini strategi Ibu sudah mantap, sudah luar biasa. Juga jangka waktunya sudah Ibu terapkan. Nah, untuk kedepannya ini, Iya. apakah berhasil atau tidaknya Ibu sudah tentukan. Mudah-mudahan di sini budaya baik ini datang ke sekolah tepat waktu itu menjadi istilahnya untuk membudaya untuk kedepannya karena Ibu Iya. sudah menjadi contoh, Ibu sudah Iya, iya. menjadi model. Nah di sini komitmen siapa saja yang harus diajak untuk berkomitmen dalam Iya. pendisiplinan ini. Iya. Jadi yang pertama Bu, pimpinan kepala sekolah, kemudian kaur kesiswaan, kemudian wali kelas, kemudian seluruh guru maupun pegawai. Iya. Lalu murid, kemudian kita komitmen dengan komite. Betul. Memang itu Ibu, yang Ibu Sally katakan itu memang baik, memang kita harus berkomitmen, bukan hanya kepala sekolahnya saja atau bukan hanya Ibu Sally saja sebagai guru, tetapi warga sekolah ya berkomitmen bahwa harus membudayakan budaya positif yaitu dengan datang tepat waktu. Itu saya apresiasi, komitmen yang akan dibangun adalah seluruh warga sekolah. Oke, di sini Ibu bagaimana nanti ini kan pasti ada tindak lanjutnya ya Bu ya. Nanti kita lihat dalam seminggu atau sebulan ini. Nah, setelah pertemuan ini pasti saya akan mencoba lagi berkomunikasi dengan Ibu apa kedepannya hasil dari yang telah Ibu rencanakan strategi-strategi yang tadi restitusi lah supaya kedepannya ini kita juga bisa refleksi ya Bu ya dengan apa yang sudah kita rencanakan di sini. Nah Ibu Sally, setelah tadi Ibu ungkapkan permasalahan Ibu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya yang sebelum dengan setelah saya cerita Ibu, saya lebih terasa enak. Saya lebih terasa enak karena memang waktu saya datang awal berjumpa Ibu, yang seperti saya sampaikan tadi, oksigen yang jalan di pikiran saya itu sepertinya terhambat. Tetapi dengan adanya siraman air dari Ibu yang selalu mendengar curahan hati saya, kemudian atas permasalahan yang dihadapi, saya merasa airnya sudah mengalir lancar. Oksigen sudah mengalir, sudah bersirkulasi dengan baik dalam tubuh saya. Iya, saya senang sekali melihat Ibu Sally sekarang wajahnya sudah berseri-seri. Tadi itu datang menemui saya wajahnya agak sedikit kusam, lesu. Sekarang dari pancaran mata saja sudah terlihat bahwa setidaknya walaupun permasalahan ini belum terselesaikan, tetapi ada strategi-strategi yang akan dicapai oleh Ibu sehingga kita mempunyai harapan supaya tujuan yang Ibu tadi sudah komunikasikan dengan saya tercapai. Di sini saya sudah melihat ada ketenangan pada Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini ya terlaksana dengan baik. Saya sebagai teman sejawat Ibu selalu mendukung Ibu. Kita sama-sama mendukung Ibu, saling mendukung, saling menguatkan karena tugas dan tanggung jawab ini ada di pundak kita. Jadi Ibu Sally sebagai partner saya, kadang saya juga menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Ibu juga bercerita kepada saya. Di sini saya merasa saya ada teman juga. Jadi saya merasa di sini kita saling berbagi, berkolaborasi, bukan hanya permasalahan yang Ibu hadapi, tetapi permasalahan yang saya hadapi juga. Oke Ibu, mudah-mudahan nanti setelah 1 minggu, 1 bulan, kita bertemu lagi untuk kita lihat bagaimana ya
strategi yang Ibu tadi ungkapkan ini berhasil? Iya. Atau apa saja yang sudah Ibu laksanakan itu Iya. mencapai tujuannya? Oke, Ibu Sally, mungkin ini kan jam juga sudah menunjukkan waktu kita harus pulang ya, Ibu Sally. Iya. Ya, mungkin apa yang Ibu katakan kepada saya, mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk saya juga. Oke, terima kasih Ibu Sally. Kita akhiri percakapan Terima kita di kasih sini. juga, Ibu. Oke, selamat siang Ibu Sally. Selamat, Tuhan berkati.